mata kuliah ini ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Pendeta Martin. Bapak Ibu semuanya, salam. Ah, mata kuliah kita ya ada dua yang paling mendasar di mana Bapak Ibu harus tahu ketika memulai menyusun skripsi ya. Tahapan dari menyusun skripsi yang pertama adalah adanya sempro ya, proposal. Jadi proposalnya harus ada ya. Kemarin kita sudah mengajukan pengajuan judul. Ya, pengajuan judul malam ini akan di-share di grup semester 7 judul yang disetujui. Namun judul yang disetujui itu pun nanti akan dibantu lagi oleh dosen pembimbing Bapak Ibu ya. Dosen pembimbing Bapak Ibu akan membantu. Kenapa? Karena kami sangat perhatikan banyak sekali yang belum tepat di dalam penggunaan variabel judul. Ya, bisa dikatakan salah begitu Bapak Ibu. Nah, kami akan bantu Bapak Ibu dengan dosen pembimbing akan bersama-sama mahasiswa untuk merumuskan judul yang akan dianggap sah memenuhi suatu karya ilmiah. Judul yang diterima sebagai bagian dari karya ilmiah. Ya. Kemudian maka Bapak Ibu mulai menyusun ya proposal. Ya kan? Menyusun proposal. Apa itu proposal? Proposal itu adalah pengajuan awal. Ya, pengajuan awal bisa dikatakan kerangka besarnya, blueprintnya. Artinya rancangan awal di mana Bapak Ibu akan nanti menulis skripsi atau karya ilmiah atau penelitian itu harus ada blueprintnya. Blueprintnya itu apa? Proposal. Proposal yang Bapak Ibu nanti susun dibantu, dibimbing oleh dosen pembimbing, ya kan? Supaya itu benar-benar memenuhi kaidah yang diminta oleh karya ilmiah. Kemudian setelah rampung blueprint, rampung proposalnya, maka akan diseminarkan. Diseminarkan di hadapan dosen, di hadapan mahasiswa, gunanya adalah meminta masukan-masukan yang berharga dari Dewan Penguji. Dari Dewan Penguji agar Bapak Ibu ya nanti disempurnakan skripsinya. Ya, penelitian itu supaya benar-benar valid dia. Setelah lulus sempro, maka Bapak Ibu lanjut menyempurnakan ya proposal itu. Menyempurnakan proposal itu menjadi skripsi. Menyempurnakan proposal menjadi skripsi. Nah, maka di dalam menyempurnakan proposal itu menjadi skripsi, di dalam pengerjaannya ada yang disebut dengan penelitian. Ada yang dimaksud dengan apa? Penelitian. Penelitian. Nah, di dalam penelitian itu maka Bapak Ibu ya terjun ke lapangan melakukan tahapan-tahapan penelitian, mengumpulkan ya
observasi di lapangan, kemudian nanti menuliskan dan mengolah data. Setelah mengolah data, baru dirampungkan dengan narasi-narasi skripsi, tulisan-tulisan, sampai pada finishing. Nah, itu yang saya tuliskan tadi itu adalah, yang saya sebutkan tadi itu adalah langkah-langkah tahapan, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, mata pelajaran metode penelitian dan metode penulisan skripsi ini ibarat dua sejoli. Metode, ya tolong dimut dulu ya Bu. Mohon dimut. Jadi metode penelitian dan metode penulisan skripsi ibarat dua sejoli dia, dua sejoli. Ya. Metode penelitian adalah merupakan pengerjaan, merupakan praktikanya, ya, action di lapangannya. Sedangkan metode penulisan merupakan pengejawantahan dari penelitian itu. Nah, jadi dia itu dua sejoli. Ya. Bisa dikatakan penelitian itu adalah action di lapangan, processingnya, pengerjaannya. Kemudian penulisan skripsi adalah, ya, pengejawantahan dari apa yang sudah diteliti. Itu dia, gitu ya kira-kira. Baik, kita masuk dalam materi kita berikutnya. Bapak Ibu, penilaian saya untuk mata kuliah ini ada dua mata kuliah Bapak Ibu, metode penelitian dan metode penulisan skripsi. Jadi dua mata kuliah ini berjalan 4 SKS. Nah, Bapak Ibu mohon ikutin pelajaran ini 4 SKS, ya, berarti 4 kali sekian nilai. Oh, lumayan tuh. Ya, nilainya lumayan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ikutin ini 4 SKS berarti sangat rugi di dalam nilai, ya. Dan seperti komitmen saya, maka saya akan memberikan nilai bagi rendah bagi mereka yang tidak mengikuti perkuliahan dengan baik, ya. Nah, oleh sebab itu kita mohon nanti pertengahan jam 7, ya. Jam 7 pas, mohon ketua kelas tolong di absen, ya. Ketua kelas mohon absen pas jam 7 karena saya perhatikan diskusi dari Bapak Ibu kan ada dia yang setengah 7 masih di on the way kan gitu ya. Setengah 7 masih on the way ya Pak, nggak bisa buka kamera. Ya oke lah, kita pasti sangat-sangat terus menghargainya. Tapi kalau jam 7 kita anggap Bapak Ibu sudah harus stay di tempat dan mengikuti perkuliahan. Oleh sebab itu, maka saya mengangkat ketua kelas, ya. Ketua kelas untuk setiap mata pelajaran saya, mata kuliah saya, ya. Untuk setiap mata kuliah saya angkat ketua kelasnya kita yaitu Purman. Saudara Purman ada? Ada, Pak. Ya, puji Ya, Tuhan. salam, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Saudara Pak. Purman adalah ketua kelas untuk setiap mata kuliah saya, khusus mata kuliah saya. Baik, Pak. Ya, bukan mata kuliah semuanya, Baik, tapi nanti keteter. Ya, khusus Pak. mata Baik, kuliah Pak. saya, Purman, ketua kelas, tolong dicatat. Ya, tolong diperhatikan absensinya, Kak. Nanti absensinya kamu minta dari Kak Pika, nanti print out-nya, jadi kamu harus checklist. Ya, checklist misalnya Baik, Pak. Baik, Pak. ya, si A. Misalnya si A malam ini hadir dan buka kamera gitu, Kak. Ya, Baik, Pak. Baik. si A Baik, Pak. hadir dan buka kamera.
Gitu ya, jam 7. Nah, ini misalnya ini Baik, Pak. 18.54. Berarti saya belum belum ini, belum apa namanya, belum absen 18.54 ya. Tapi nanti jam Baik, Pak. 7 teng ya, maka Kak Purman harus sudah mengabsensi siapa yang hadir ya, dengan kriteria yang pertama hadir dan buka Zoom. Kalau ada dia hadir tutup Zoom, berarti tulis hadir tutup Zoom. Itu pertemuan pertama. Nanti pertemuan berikutnya hadir bagaimana itu nanti saya akan menilai setiap pertemuan. Gitu ya. Dengan tiga Baik, Pak. kriteria Baik, Pak. tadi, maka saya akan tahu nilai apa yang akan didapatkan oleh setiap mahasiswa. Saya berjanji Baik, Pak. orang yang kuliah sungguh-sungguh buka kamera dan mengikuti dengan aktif, itulah yang akan saya kasih nilai baik. Yang bukan hanya baik, saya kasih bisa A. Bagi yang sembarangan kuliah, ya saya tega memberikan C. Ya, saya bahkan D pun saya tega. Bagi mereka yang asal-asalan, apalagi 3 kali tidak aktif, Kak Purman. Kalau Baik, 3 kali tidak masuk kuliah, maka sesuai dengan peraturan kampus, 3 kali kelas tidak masuk, maka dia harus gagal. 3 kali dalam pertemuan kita dia tidak masuk, maka dianggap tidak gagal. Kita pertemuan 16 kali pertemuan, Kak Purman ya. 16 kali Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. 16 kali pertemuan, metode penelitian dan metode penulisan skripsi, 16 kali pertemuan. 3 kali dalam 16 kali itu tidak hadir, maka kita anggap gagal mata kuliah ini. Otomatis tidak mungkin dia ikut menulis sempro, proposal, skripsi, tidak akan mungkin. Karena 2 mata kuliah dianggap gagal. Kampus tidak akan merekomendasikan untuk lanjut menulis skripsi. Jadi diharapkan Bapak Ibu mendisiplinkan diri untuk kuliah. Begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan Bapak Ibu makalah, enggak. Saya tidak memberikan Bapak Ibu makalah. Jadi bisa dikatakan ya agak ringan gitu ya. Tapi penilaian saya nanti adalah di Sempro. Ya. Sempro kita sudah diumumkan bulan apa? Bapak Ibu, ada yang ingat? Ada yang ingat Sempro bulan berapa? Bulan Bulan Oktober. 11, Pak. Bukan bulan 11. Ada yang ingat? Oktober, Bapak. Iya, Oktober, Bapak. Oktober. Terima kasih Mei, itu yang benar. Bulan Oktober ya. Berarti bulan 10 ya. Ya, Sempro kita bulan 10. Jadi nanti akan ada nilai Sempro dari dosen penguji. Nah, oleh sebab itu maka nilai Sempro nanti saya akan ambil menjadi nilai Bapak Ibu. Ya, saya anggap itu nilai ujian. Nah, gitu ya. Nilai Sempro nanti bulan Oktober saya anggap itu nilai ujian. Karena saya nggak buat ujian kepada Bapak Ibu. Tidak ada ujian tertulis. Ya, jadi hasil nilai Sempro saya anggap sebagai nilai ujian. Kemudian tambah absensi yang tadi saya bilang. Saya akumulasikan nilai Sempro plus dengan Bapak Ibu hadir aktif. Saya satukan nilainya bagi 2, itulah hasilnya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ada makalah di rumah, saya tidak kasih makalah. Kenapa saya tidak kasih makalah? Supaya Bapak Ibu jangan terlalu berat nanti nulis Sempro ini. Karena sebenarnya Sempro itu Bapak Ibu menyusun proposal itu adalah dasar mata pelajaran saya ini. Ya, dasarnya adalah mata kuliah saya ini gitu. Jadi saya anggap itulah ujian dari Bapak Ibu. Nilainya saya ambil. Oke. Ya, oke. Penjelasan singkat mata kuliah ini, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya persilahkan sebelum masuk materi kita.
Apakah ada, Bapak Ibu? Apakah dipahami semua? Aman ya? Aman, Pak. Baik. Aman, Pak. Ya, puji Tuhan. Berarti dipahami dengan baik. Kita lanjut kepada pembahasan materi kita. Sapu jaringan ini jelek sekali. Ya, metode penelitian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode penelitian itu adalah cara mencari kebenaran. Ya, cara mencari kebenaran. Sama seperti misalnya kasus-kasus ya perdata maupun kasus-kasus pidana. Ya, maka sebelum diputuskan maka harus ada mencari kebenaran. Harus ada tim investigasi. Itu tugas polisi biasanya, reserse polisi, ya kan? Apakah intelijen? Ya, biasanya sih reserse. Kalau intelijen kan dia berkaitan dengan politik hukum biasanya. Tapi kalau reserse, maka dia itu tugasnya mencari kebenarannya. Misalnya ada kasus pembunuhan, maka reserse akan mencari siapa pelakunya, ya siapa uh, penderitanya, ya korban, terus bagaimana prosesnya, apa lokasinya di mana, ya dengan bagaimana caranya, gitu kira-kira itu semua akan diteliti oleh polisi. Guna apa? Mencari kebenaran, menemukan saksi-saksi, menemukan alat bukti. Nah, itu semua mencari kebenaran. Jadi kita juga, Bapak Ibu, skripsi itu juga mencari kebenaran. Gitu. Contoh, Bapak Ibu ingin penasaran bagaimana sih atau mana sih bahasa roh yang benar? Nah, contoh kan? Karena bahasa roh itu beragam-ragam kan? Yang pertama, ada bahasa roh kalau kita di gereja katakan raba 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 raba. Ya kan? Ada lagi bahasa roh siki 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 siki. Ya. Ada lagi bahasa rohnya la 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 la. Ada lagi bahasa roh di 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 di. Ada lagi bahasa roh du 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 du. Nah, di luar dari itu adalah enggak Bapak Ibu yang dengar yang lain? Ada lagi selain yang saya sebutkan? Ada Pak. Ya, contoh Pak. Laba-laba, Pak. Laba-laba nggak pernah rugi. Ah, contoh kan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menulis tentang bahasa roh, berarti kan Bapak Ibu sedang mencari kebenaran. Mana sih yang benar ini? Nah, kira-kira begitu. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Meneliti dong, ya kan? Maka Bapak Ibu ini seperti seorang polisi reserse yang mendatangi tempat. Berarti kalau tentang bahasa roh, di mana Bapak Ibu cari tempatnya? Bapak Ibu, di mana cari tempatnya? Tempat ibadah. Tempat ibadah, gereja, persekutuan, ya komsel boleh. Pokoknya ada fellowship atau ada beberapa kegiatan aktivitas ibadah yang berbahasa roh. Carilah di situ. Jangan cari di gereja-gereja Protestan yang mainstream. Jangan pergi ke HKBP, jangan pergi ke BNKP, jangan pergi ke GKI, HKI. Kan nggak ada di sana
Berapa nggak ada. Jadi Bapak Ibu jangan lari ke HKBP, BNKP. Ya, itu berarti Bapak Ibu pergi ke TKP, tempat kejadian perkara yang salah. Ya kan? Bapak Ibu bukan ke TKP yang benar. TKP yang salah, nggak ada Basaro di sana. Jadi dalam pikiran Bapak Ibu harus tahu, oh di mana ini? Oh berarti saya harus pergi ke tempat ibadah atau persekutuan yang dia berbau Pantekosta kah, karismatik kah, Betel kah, ya ada lagi banyak nggak? Tabernakel, kabar mempelai kah, apalagi kira-kira Injili kah? Ya, kira-kira gitu yang berbau karismatik, Pantekosta, Betel, Tabernakel. Nah, itu yang ada basaronya. Berarti Bapak Ibu adalah seorang reserse, peneliti, mencari tahu. Berarti Bapak Ibu harus bergerak ke tempat itu karena mencari kebenaran. Benar. Kan gitu, mencari kebenaran, pergi ke tempat itu. Gitu. Nah, itu gunanya Bapak Ibu. Ya, jadi penelitian itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan cepat-cepat menghakimi. Ya, jangan menghakimi kalau belum melakukan apa? Pencarian kebenaran. Belum mencari kebenaran tapi sudah menghakimi. Cepat-cepat gitu, nggak boleh. Ya, maka kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan polisi atau reserse, dia cari dulu kebenaran ke TKP, tempat kejadian perkara. Kemudian dia olah TKP. Nah, itu kan istilahnya kan? Dia cari saksi, dia cari bukti, barang bukti. Dia teliti, dia ruangan itu dia periksa dengan baik. Orang-orang sekitar, orang-orang yang berkaitan akan ditanya, diolah terus. Kemudian sudah lengkap nanti datanya, sudah lengkap nanti bukti dokumennya, dilimpahkanlah dia itu ke hakim. Iya kan? Dilimpahkan ke kejaksaan, hakim, jaksa. Kira-kira begitu. Dilimpahkan, sudah selesai, dilimpahkanlah itu. Kan begitu. Nah, barulah nanti hakim dan jaksalah, pengacaralah yang akan membuktikan di ruang pengadilan. Jadi Bapak, Ibu nanti berada di ruang pengadilan bulan berapa? Kan Ibu Riamsi. Bapak Ibu nanti di ruang pengadilan bulan berapa? Bulan Oktober nanti. Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang meneliti, Bapak Ibu juga yang akan disidang. Itu uniknya kalau menulis skripsi. Kalau di dunia polisi, ya polisi mencari kebenaran, mencari fakta, olah TKP, saksi semua, dilimpahkan kejaksaan, kan gitu kan? Bukan polisinya yang disidang, tetapi pelakunya yang disidang, gitu loh. Pelakunya yang disidang, gitu. Tapi kalau menulis skripsi, Bapak Ibu yang nanti disidang. Artinya apa? Proses menelitinya udah benar belum? Jangan-jangan nggak meneliti, malas, tetapi langsung, oh sudah Pak, udah selesai. Dari mana selesai? Oh, tiba-tiba udah selesai gitu loh. Nah, berarti menyalahi prosedur namanya. Jadi mencari kebenaran harus mengikuti apa Bapak Ibu? Penelitian. Ya, Proses. penelitian. Prosedur penelitian. Itu penting. Maka jangan cepat-cepat mengambil keputusan sebelum ikutin prosedur yang ada. Nah, kemudian penelitian itu apa yang diteliti? Yaitu asas-asas gejala alam atau fenomena. Itu yang diteliti. Ya, saya sudah baca semua judul Bapak Ibu. Ya, banyak yang bingung, linglung, ini mau kemana arahnya ini sebenarnya kan gitu. Kenapa? Karena tidak memperhatikan asas-asas gejala alam, fenomena yang terjadi.
nggak diperhatikan, jadi nggak mau arahnya mau kemana gitu. Nah, jadi sama seperti reserse polisi tadi, karena ada kejadian, karena ada kasus, maka itulah dianggap sebagai gejala yang harus diteliti. Begitu Bapak Ibu. Misalnya tadi kasus bahasa roh. Bapak Ibu bingung. Ini bahasa roh kenapa beda-beda? Tadi sudah saya katakan ya, bukan sedang menghakimi, bukan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono, ada yang begene, ada yang megana. Mana yang benar? Nah, karena ada kejadiannya, perbedaan-perbedaan di berbagai tempat, maka Bapak Ibu tertarik untuk melakukan penelitian. Gitu. Nah, kan? Jadi karena ada fenomenanya. Kalau tidak ada fenomenanya, Bapak Ibu hanya ngarang-ngarang cerita di pikiran namanya itu. Makanya banyak, apa judulku ya? Apa judulku? Ya itu ngarang-ngarang cerita namanya. Jangan ngarang-ngarang cerita. Judul itu ada karena ada fenomenanya gitu loh. Karena ada gejalanya. Contoh kemarin kapal yang terbakar itu menuju ke Manado, betul nggak? Ya, Betul, Itu Pak. menuju ke Manado, kapal Barcelona ya, ya betul nggak? Barcelona. Ya, Pak, Barcelona. ya Barcelona. betul. Nah, ada kejadiannya, ada fenomena kapal Barcelona terbakar. Maka kita harus apa? Mencari fakta, melakukan penelitian, mencari kebenaran, itu namanya asas, itu gejala yang terjadi gitu loh. Jadi enak sebenarnya kalau kita tahu dasar ini, hal ini yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu lihat, oh ini saya mau lihat ini, gitu. Ya, apakah gejala alam atau fenomena di masyarakat, misalnya sembako naik, gitu kan? Nah, itu bisa diteliti oleh orang-orang ekonomi. Kalau gereja teologi bisa banyak sekali. Misalnya tentang ajaran-ajaran yang aneh akhir-akhir ini bisa diteliti. Ya. Tentang apa lagi? Teknologi bisa. Tentang apa lagi? Ada yang LGBT, bisa. Banyak sekali di gereja bisa diteliti. Ya. Misalnya kalau di sekolah banyak yang bisa diteliti siswa gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengambil jurusan PAK, gejala apa yang Bapak Ibu temukan di sekolah? Misalnya siswa sering terlambat sekolah, datang telat, datang terlambat. Maka itu gejala itu yang harus diteliti, cari tahu gitu. Jadi bisa diambil judul itu, bisa. Fenomena siswa terlambat sekolah, contohnya kan. Diteliti, waktu ditelusuri, wah ternyata terlambat sekolah karena tidurnya itu tidak disiplin, tidur larut malam sampai jam 3 pagi. Ya, kenapa tidur jam 3 pagi? Diteliti lagi kenapa tidur jam 3 pagi? Karena main handphone. Karena kecanduan Kecanduan gadget. Ketahuanlah dia. Wah, jadi anak ini sering terlambat sekolah karena kecanduan gadget, tidur jam 3 pagi. Maka terus terlambat. Nah, sudah dapat observasinya, maka kemudian harus ada obatnya. Ya, obatnya apa? Itulah Bapak Ibu nanti di skripsi Bapak Ibu ada saran-saran bagi orang tua, bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa. Jadi skripsi harus bermanfaat. Kalau skripsinya nggak ada manfaatnya, mau ngapain buat skripsi? Ya, oh Pak, saya pokoknya yang penting lulus sarjana. Malu-maluin, untuk apa sih? Ya, hanya lulus sarjana tapi skripsinya nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Jadi penelitian ini akan bermanfaat
bagi masyarakat. Duh, bayangin loh, Bapak Ibu meneliti bukan asal-asalan, bukan mau main-main, bukan ogah-ogahan, oh yang penting nanti saya lulus nanti sarjana, bukan itu tujuannya. Bukan itu hanya syarat untuk lulus iya. Tetapi jauh lebih itu, ada manfaat penting bagi orang lain. Bapak Ibu menulis skripsi gitu. Ya. Nah, kemudian di sana dikatakan berdasarkan ilmu yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Berdasarkan disiplin ilmu apa? Ya kan? Kalau Bapak Ibu ngambil keguruan, berarti disiplin ilmunya adalah pendidikan agama Kristen. Ya kan? Makanya gelar Bapak Ibu nanti SPD, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, tapi gelarnya sekarang SPD semua disamakan. Berdasarkan disiplin ilmu apa? Ilmu teologi, berarti prodi teologi, sarjana teologi. Jadi diteliti berdasarkan keilmuan Bapak Ibu gitu. Berdasarkan teologi bagaimana ini fenomena ini gitu. Berdasarkan pendidikan, dunia pendidikan apa ini? Bagaimana? Nah, itu teropongnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena beda lagi kalau berdasarkan disiplin ilmu lain. Berdasarkan ilmu lain sosiologi beda lagi. Berdasarkan disiplin ilmu matematika beda lagi. Berdasarkan ilmu fisika beda lagi. Itu macam-macam kajian-kajiannya beda-beda. Jadi satu fenomena gejala yang bisa diteliti itu bisa diteropong dari berbagai sisi disiplin ilmu. Gitu. Banyak disiplin ilmu yang bisa melihat fenomena yang terjadi itu. Gitu. Oke. Nah, ini menurut Winarno, metode penelitian adalah kegiatan ilmiah. Perhatikan ya. Jadi Bapak Ibu melakukan itu dengan kegiatan ilmiah. Namanya saja ilmiah. Berarti tidak boleh subjektif. Ilmiah boleh nggak subjektif? Nggak boleh. Tidak boleh asas praduga. Nggak boleh asas perasaan. Nggak boleh loh. Jadi Bapak Ibu meneliti bukan asas praduga, subjektif, perasaan. Nggak boleh. Gitu. Misalnya, contohnya apa ya? Saya lihat ada di grup itu contohnya, ini contoh saja. Di grup kemarin ada video singkat ya, seorang istri nangis-nangis di video itu. Ini beredar di WA. Nangis dia. Nangis. Kemudian ada lebam sedikit di bibirnya, di bibirnya lebam. Kemudian dia katakan, "Saya mau curhat. Sudah terjadi KDRT. Ini lihat ada bibir saya yang berdarah, padahal bibirnya berdarah kecil. Kecil saja, Saudara. Ini lihat dia live. Ini nih pelakunya suami saya. Waktu suaminya datang masuk ke kamar, Saudara tahu? Suaminya bukan hanya bibir suaminya yang luka, matanya luka semua, pipinya luka semua, telinga semua luka perban semuanya. Kemudian waktu suaminya masuk dia bilang, ini nih pelakunya nih, ini nih pelakunya. Kemudian suaminya dengan lembut berkata, "Ma, lihat mama apa mama buat di muka saya. Nih, bukan hanya bibir, hidung, mata, telinga, semua wajah saya, Ma." Itu hanya contoh gitu loh. Hanya contoh kecil. Maksudnya gini, perasaan kita kan, KDRT pasti wanita gitu. Itu perasaan loh. Bapak Ibu, itu subjektif gitu loh. Ini bukan mau saya bela-bela bapak-bapak yang ada di dalam Zoom ini, bukan. Tapi itu subjektif. Jadi video tadi waktu pertama itu subjektif banget, udah nangis dia kan gitu, nangis.
Kita juga laki-laki saya sedih juga ya. Ini mana nih suaminya ini? Ih, kenapa sih dia pukul istrinya kok luka di sini? Waktu masuk suaminya, semua muka suaminya lebam luka. Nah, jadi saudara, maksud saya begini. Jangan coba-coba di dalam penelitian bersifat subjektif. Nggak boleh. Penelitian itu harus ilmiah. Ilmiah itu apa artinya? Dia harus berdasarkan fakta. Itu ilmiah namanya. Faktanya ada, faktanya otentik, faktanya kuat, itu baru ilmiah. Gitu. Kalau enggak bagaimana, saudara? Enggak ada faktanya, hanya perasaan doang. Perasaan pasti Pak lah. Yang KDRT itu korbannya wanita, itu perasaan. Tidak bisa dijadikan patokan untuk semua case. Semua case, maka korban wanita. Enggak. Jangan begitu. Harus by data, harus by fakta, buktinya yang otentik. Dan tidak boleh digeneralisir. Ingat Bapak Ibu ya. Yang namanya ilmiah tidak boleh apa? Digeneralisir. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu menulis skripsi ini nanti, tidak boleh digeneralisir bahwa skripsi Ibu ini, Bapak Ibu ini, inilah patokan untuk semua case yang ada. Nggak boleh. Bisa ngerti Bapak Ibu maksud saya? Bisa paham? Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti di suatu gereja A, di gereja A meneliti, berarti itu by data di gereja A, gitu loh. Tidak boleh Bapak Ibu langsung angkat itu. Oh ini loh, berdasarkan gereja A, yaitu di gereja A. Tidak boleh digeneralisir untuk semua gereja di Indonesia, apalagi di seluruh dunia. Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, itulah gunanya di dalam penelitian ada lokus penelitian dan penerapannya itu di suatu tempat tersebut. Ya, kalau dia di gereja, ya di gereja itu. Bapak Ibu nggak bisa bilang untuk gereja yang lain, jangan. Karena di gereja lain Bapak Ibu nggak meneliti. Tidak sama sekali meneliti. Bapak Ibu, batasannya. Maka di dalam skripsi ada namanya batasan. Batasannya apa? Oh Pak, saya meneliti khusus, ya kan, di gereja A. Ya sudah di gereja A dong. Jangan bilang untuk tempat lain, nggak boleh. Ya kan, sama seperti yang saya katakan tadi. Bahasa roh. Mana bisa Bapak Ibu bilang untuk HKBP, orang HKBP bilang, mana ada kami pakai bahasa roh? Kenapa kalian terapkan itu untuk kami? Nggak ada itu. Itu contoh. Nah, oke. Dan kemudian penelitian itu ada sistematiknya. Nah, sistematik penelitian nanti kita bicarakan. Berikutnya, ada sistematiknya. Maka di dalam sistematika penulisan, sistematika penelitian itu nanti ada di berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu langkah sistematis Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Kemudian, ini Profesor Sugiono berkata bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah untuk mendapatkan data. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Wah, ini sebenarnya sudah hampir saya jelaskan tadi. Jadi ada langkahnya. Ya, langkahnya untuk capai tujuan tertentu apa? Ya kan? Supaya diterapkan untuk apa nanti penelitian ini. Maka di dalam pemilihan judul harus benar-benar sudah dapat gambaran bahwa penelitian Bapak Ibu ini memang penting untuk dilakukan. Perlu untuk dilakukan penelitiannya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Profesor Sugiono. Berikutnya. Nah, ini dia tadi ya, kegunaan atau kepentingan riset atau penelitian.
Ya, maka peneliti dihadapkan kepada fenomena yang akan diteliti. Ini saya jelaskan tadi kan. Ada fenomena yang akan diteliti, ya, di mana Bapak Ibu akan diperhadapkan, ya, di dalam fenomena yang harus diteliti tadi. Maka pertama Bapak Ibu cek dulu fenomena itu benar-benar absah atau tidak. Kenapa? Contoh, media kan mengabarkan begitu banyak kejadian. Media, apalagi kita zaman sekarang, YouTube kah, Instagram kah, TikTok kah, Facebook kah, dan lain-lain itu banyak sekali. Saya waktu lihat di Facebook teman itu kapal Barcelona terbakar, saya nggak cepat-cepat percaya. Kenapa tidak cepat-cepat percaya? Yang pertama, saya takut itu kapal yang terbakar itu sudah lama, puluhan tahun atau berapa tahun yang lalu. Seringkali begitu kan? Di post ulang, tapi ternyata itu adalah berita sudah lama atau berita di luar negeri. Nah, bukan di Indonesia, berarti bisa itu datanya palsu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan cepat-cepat percaya gitu loh. Dipastikan dulu fenomena yang terjadi itu absah atau enggak. Ya. Kemudian saya perhatikan lagi di Instagram, saya cek lagi di YouTube, saya cek lagi di Google, ternyata semua memberitakan hal yang sama. Dan saya lihat waktu postnya, kapan itu dikirim di media, wah ternyata baru sekali. Ya kan, baru 5 menit terjadi, dan ternyata itu kan ada yang buat live. Benar ya Bapak Ibu? Itu kan di live kan itu. Di dalam kapal itu di live kan mereka. Oh ternyata benar. Berarti fenomena itu, data fenomena itu sah. Keabsahannya valid, boleh untuk diteliti. Itu. Jangan sampai Bapak Ibu kena fenomena yang hoax. Kalau Bapak Ibu cepat-cepat percaya hoax, Bapak Ibu lakukan penelitian, Bapak Ibu sudah terjebak juga. Gitu loh. Mau untuk apa Bapak Ibu teliti? Ternyata itu adalah hoax. Mau diteliti bagaimana? Gitu. Nggak perlu diteliti. Contoh kemarin kejadian di Sukabumi, tempat retreat anak-anak sekolah itu diobrak-abrik gitu kan. Nah, pastikan dulu benarkah itu terjadi, baru terjadi. Nah, jadi keabsahannya harus benar-benar memang ini benar terjadi. Datanya, tanggalnya sudah benar. Nah, layaklah dia untuk diteliti. Berarti fenomenanya benar-benar valid. Gitu, ya. Kemudian pastikan pokok atau hal-hal yang akan diteliti. Nah, pokok tentang apa? Misalnya intoleransi, ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat yang di Sukabumi tadi, maka Bapak Ibu harus ada buat pokok dengan satu kata. Intoleransi. Itu. Ya, juga harus hati-hati di dalam membuat pokoknya. Jangan buat terjadi intoleransi pengerusakan gereja. Itu bukan gereja. Ya. Yang di Sukabumi itu bukan gereja. Tepatnya apa itu, Bapak? Halo? Tempat persekutuan, Pak. Enggak juga tempat persekutuan, Bu. Tempat retreat, Pak. Tempat retreat atau villa. Nah, tempat retreat atau villa. Villa ini pakai untuk retreat. Iya, betul. Gitu. Nah, itu maksud saya ya. Jadi pastikan dulu pokoknya, tepat dulu dia. Karena nanti berkaitan dengan kita menyusun judul kita. Ini berkaitan dengan judulnya, nanti jangan salah judulnya. Maka banyak orang waktu buat judul udah salah gitu. Oke, berikutnya
contoh kayak tadi kapal itu yang terbakar. Kira-kira apa pokok yang Bapak Ibu bisa buat? Mendatangi orang yang menjadi korbannya. Nah, bukan Bu, pokoknya Bu. Kan misalnya tadi Sukabumi, intoleransi, villa, tempat retreat. Pokok apa yang Bapak Ibu bisa buat dari kapal tersebut? Kerugian. Kerugian. Kapal Barcelona. Apa Bu? Kapal mengalami karang. Tragedi. Karang Nah, kapal. ya. Good, bagus Ibu tadi ya. Tragedi atau insiden. Iya, insiden. Gitu. Jadi pokoknya itu harus dapat kita. Ya. Tragedi atau insiden itu boleh. Insiden kapal terbakar. Iya, betul, betul. Itu good. Berarti kita di dalam cakrawala pikiran kita, oh ini pokoknya ini nih, gitu loh. Ya. Ya, terus kemudian ya udah tadi nih ya verifikasi lapangan untuk absen data oke. Ya, memastikan kemanfaatannya. Ya, ini sudah jadi dengan kebutuhan konteks. Ya, kebutuhannya untuk apa? Konstituen. Ya, untuk orang yang akan mendapatkan ini berapa? Penggunaan jasanya. Penting sekali skripsi kita ini. Ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk peneliti selanjutnya. Ya, kan penting untuk penelitian selanjutnya. Contoh begini. Kapal insiden atau tragedi kapal Barcelona. Waktu sudah diteliti apa penyebabnya, maka akan dievaluasi. Itu namanya berguna bagi peneliti selanjutnya, berguna bagi perkembangan ilmu selanjutnya. Dievaluasi kenapa terbakar kapal Barcelona. Banyak hal itu. Misalnya puntung rokok, merokok dengan sembarangan. Yang kedua, korsleting listriknya. Yang ketiga, mesinnya. Yang keempat, terbakar itu bisa dari mana lagi ya? Banyak itu Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya kita ambil contoh, kita angkat contoh karena puntung rokok. Nah, waktu diteliti itu ternyata karena puntung rokok terbakar. Ini contoh Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu nanti bilang kemana, oh menurut Pak Nathan, Pak Silala itu karena puntung rokok. Bukan, ini contoh. Nanti bahaya, ini jadi hoax. Contoh karena puntung rokok. Itu berguna bagi penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu, karena sudah dilakukan penelitian, maka ternyata karena puntung rokok. Ya, oleh sebab itu, maka ya, dengan demikian tidak boleh lagi merokok saat kapal beroperasi. Contoh, diterapkan SOP ya, tegas. Keamanan, security di kapal harus tegas. Tidak boleh ada yang merokok. Ini contoh. Atau yang kedua, dibuat SOP-nya. Ada tempat khusus bagi perokok. Area smoking area. Kan gitu kan. Smoking area di sini. Kalau kedapatan keluar dari ruangan itu, dipentung kepalanya, ketepok gitu oleh satpam. Contoh. Ya kan? Itu kan dia jadi SOP, Bapak Ibu. Nggak main-main. Kenapa? Untuk antisipasi ke depan. Jangan terjadi lagi, terulang lagi, gitu loh. Jadi penelitian Bapak Ibu ini itu bermanfaat, gitu loh, untuk berikutnya. Peneliti berikutnya juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu berikutnya, ya kan? Contoh, misalnya, oh karena merokok, terus ada cairan apa bensin apalah itu. Nah,
berarti pihak kapal itu memikirkan, wah, jangan sampai bagaimana caranya ini tidak ketemu. Berarti wah, dikemas lagi kapal itu. Nah, kira-kira begitu. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi dia akan bermanfaat untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatan atau bermanfaat bagi kepentingan banyak orang dan bagi kepentingan kita, gitu loh. Ya, sama seperti contoh Bapak Ibu kalau nggak salah itu 3-4 tahun lalu itu, ingat nggak di Samosir, Toba Samosir itu kapalnya tenggelam, ratusan orang meninggal. Siapa yang ingat Bapak Ibu? Ada masih ingat? Ada Pak. Ya. Ada yang bilang Bapak Ibu, ada yang bilang itu karena ada yang berbuat dosa katanya. Ada yang menangkap ikan mas. Jadi marah. Ya, marah. Penunggu Danau Toba marah. Karena ikan masnya besar segini ditangkap itu penunggunya. Wah, itu Ibu Reamsi Samosir yang tahu karena marganya Samosir soalnya, Boru Samosir. Iya. Iya, ikan ihan Pak, ihan katanya. Ya kan? Jadi ada mitos-mitos tertentu gitu loh, ada mitos tertentu. Tapi kalau kita cermati ternyata waktu diteliti yang pertama overload Bapak Ibu. Iya Pak. Overload itu di atas semua itu sudah penuh sampai puncak gunung paling tinggi penuh manusia. Udah kendaraan motor juga banyak di sana semua. Ya bagaimana tidak terjadi insiden? Udah itu waktu itu cuaca kurang mendukung, ya cuacanya waktu itu lumayan, ya anginnya cukup ini dan ombaknya cukup tinggi. Jadi itu pas itu. Jadi human error, ya error kesalahan manusia plus ditambah dengan alam cuaca yang buruk, selesai sudah. Ratusan orang meninggal. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi waktu diteliti itu kan berguna. Makanya waktu Pak Jokowi sama bareng dengan Pak Luhut Panjaitan itu waktu ke sana mau memajukan wisata Danau Toba dan Samosir. Itu kan mereka pikirkan dengan baik-baik. Bagaimana caranya supaya orang mau nyebrang ke Samosir kalau kapalnya begitu jelek, udah jelek sembarangan, SOP-nya nggak bagus, masuk aja kalau bisa 1.000 orang satu naik kapal, 1.000 orang yang penting dapat duit yang punya kapal. Waduh, SOP-nya jelek, kapalnya juga sudah rusak-rusak. Bagaimana mau maju, Bapak Ibu? Maka Pak Panjaitan sama Pak Jokowi ya langsung kasih kapal Jokowi, ya kan ya. Langsung kapalnya baru Bapak Ibu. Saya bulan lalu baru ke Danau Toba, ke Tuk-Tuk gitu ya. Saya ke sana saya lihat wah kapalnya cantik, bagus. Ya, dan bagus Pak. Ya, suara mesinnya juga kalau dulu mesinnya kita takut loh Bapak Ibu, ngeri. Karena kapalnya sudah tua, sudah umur puluhan tahun masih dipakai gitu loh. Itu kan mengerikan sekali gitu loh. Nah, tapi pada akhirnya waktu saya lihat wah udah nyaman sekali, udah enak sekali. Nah, ini begini. Nah, gitu ya. Jadi penelitian itu berguna untuk perkembangan ilmu selanjutnya. Gitu. Penelitian skripsi Bapak Ibu ini berguna untuk perkembangan ilmu selanjutnya, berguna bagi masyarakat, berguna bagi sekolah, berguna bagi gereja, berguna bagi orang yang membaca, bagi jemaat kah, itu semua orang ada manfaatnya. Itu namanya pengertian kepentingan atau kegunaan riset seperti yang Prof Sugiono tadi katakan. Oke. Berikutnya model-model ya. Model-model riset ya. Ada dua jenis modelnya, pendekatannya. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Ya, untuk apa tujuan? Ya, maka dia disebut
riset murni. Jadi hanya untuk supaya tujuan itu tercapai. Itu riset murni dia. Ya kan? Misalnya riset murni itu ya tadi seperti saya katakan, ya kapal Barcelona terbakar atau misalnya Bapak Ibu naik kendaraan bermotor mogok ya. Waduh, mogok. Kenapa kok mogok? Waktu dilihat bensinnya habis. Iya kan? Itu kan riset berdasarkan tujuan supaya apa? Supaya jangan mogok lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu kita semua ini sudah melakukan riset. Riset kecil-kecilan ya. Dalam aktivitas sehari-hari kita sudah melaksanakan riset. Ya, maka akhirnya kita isi bensin. Jalanlah motor itu. Berikutnya, riset terapan. Nah, riset terapan itu adalah riset di mana suatu hasil riset ini akan diterapkan di suatu tempat tertentu. Misalnya ya, mau membudidayakan apa dulu? Ikan mas, budidaya apa lagi? Ternak B2 contoh. Oh ini kok dekat-dekat makanan semua ini ikan mas sama B2. Ya. Udah lapar kayaknya. Nah, itu contoh gitu. Nah, budidaya ikan mas. Bagaimana supaya ikan masnya ini gemuk besar? Bagaimana caranya? Nah, maka itu namanya riset terapan. Gitu, Bapak Ibu. Bagaimana hasil sayur-sayurannya supaya sayurnya itu gemuk. Nah, itu riset terapan. Nah, kemudian ada riset evaluasi. Nah, riset evaluasi ini riset pembelajaran ini. Ya, supaya ya dia berguna bagi proses pendidikan. Misalnya kurikulum, ya kan? Kurikulum kita ini kan riset evaluasi. Kemarin riset apa? Kemarin kurikulum apa? Merdeka. Merdeka. Sebelumnya lagi Kurtilas, Kurim 13. Sebelumnya lagi kurikulum apa Bapak Ibu? Berdasarkan kompetensi. Berikutnya lagi kurikulum apa? Dan waktu zaman kita kurikulum apa? CBSA. Ya betul ya, CBSA betul. Zaman baheula. Cara belajar siswa aktif. Iya. Tanah. Cara belajar siswa aktif zaman dulu kita. Ya. Bukan catat buku sampai habis. Wah. itu kita yang bilang catat buku sampai habis CBSA. Memang betul juga ya. Ya, saya dulu soalnya di sekolah ketua kelas, Bapak Ibu, ketua kelas. Sini, ibu guru kasih buku. Nanti kamu tulis di papan tulis. Ini halaman sekian sampai halaman sekian. Ya, ibu guru ada tugas. Saya catat Bapak Ibu, semua siswa catat juga catat sampai 2 jam mencatat CBSA, catat buku sampai habis. Itu dia. Nah, jadi menteri kita melihat nggak benar ini gitu kan. Maka sudah kita harus ganti. Ya kan? Ganti. Ya, jadi diadakan evaluasi. Riset pengembangan. Nah, riset pengembangan ini bisa berdasarkan itu teknologi. Misalnya, kalau Bapak Ibu bagaimana lihat pesawat terbang sekarang? Ya itu riset pengembangan itu. Saya lihat itu Bapak Ibu di sejarahnya ya. Ada di YouTube Bapak Ibu bisa lihat lah. Itu benar-benar orang pertama yang melakukan riset, benar-benar dia pakai sayap loh. Dia sulam kain, dia taruh di tangannya, dia taruh kakinya supaya seperti burung betul. Dia naik ke atas tempat yang agak tinggi, kemudian dia lompat, kemudian dia bentangkan tangannya, dia bentangkan kakinya, dia lompat, gedebuk jatuh ke bawah. Bayangkan loh, sampai begitunya dia melakukan riset. Untuk apa? Ya itu namanya riset pengembangan. Waktu dia jatuh. Apa yang kurang gitu loh. Maka dia buat isi angin.
Jadi dia tambal, dia sulam di tangannya itu, dia isi angin dalamnya. Set, 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 set. Waktu dia coba lompat dari atas, lumayan bisa terbang lama. Ya kan? Tapi kan nggak bisa lama sampai jauh. Nah, kan nggak bisa terbang sampai jauh. Sampai di situ aja gitu. Sepanjang angin. Kalau anginnya sudah berhenti, jatuhlah Bapak itu. Kan gitu. Maka dipikirkan lagi. Terus itu riset pengembangan namanya. Ya. Gitu. Nah, kemudian riset aksi, ya. Riset aksi ini adalah bagaimana suatu ya kegiatan itu supaya kegiatan itu berjalan dengan baik, ya. Apa yang harus dilaksanakan, kiat apa yang harus dilaksanakan supaya apa? Bisa dia mempercepat atau paling tidak membantu kehidupan manusia, ya. Misalnya supaya kita manusia tidak lagi bersifat manual. Nah, ya kan? Maka kita laksanakan riset aksi, ya. Contoh dulu kita apa ya? Di kampung itu ada sumur, ya kan? Sumur dulu pakai apa? Pakai Timba. kayu. Timba. Sebelum ada timba pakai kayu loh, Bu. Kayu Iya. dimasukkan ke dalam, diikat. Bayangkan loh. Masih manual sekali. Kemudian nanti baru ada timbanya, Bu. Ya. Oh, iya. Iya, baru nanti ada timbanya, baru ada juga talinya. Tali itu sudah bagian dari riset, Bu. Tali itu sudah bagian dari kemajuan, jangan salah. Kalau yang paling sederhana ya kayu. Iya kan? Iya. Sebelum ada tali juga ya paling ya kayu yang bisa dapat di kayu. Kemudian di talinya pun tali dari hutan-hutan loh, bayangin. Nah, itu paling sederhana. Ya, tali dari hutan diikat-ikat. Kan gitu. Nah, nanti baru ada timba, nanti baru ada apa namanya? Tali. Ya. Berikutnya lagi berkembang lagi apa namanya? Ada keret apa? Keret namanya itu yang bulat itu. Iya, supaya gitu kan, supaya kita jadi nggak capek kan? Iya kan, kalau nyiri, kalau ember nyiri gede, dia taruh ke bawah, dia angkat, bisa masuk nyiri ke dalam. Berat air itu, bisa masuk. Makanya dulu zaman kita kecil, ingat Bapak Ibu, sumurnya kan terbuka. Suaranya hilang, suaranya hilang. Ya, suaranya Bapak Ibu atau gimana? Enggak hilang. Oh, Jelas. oh Bapak itu yang bicara dengan saudaranya berarti di rumah. Iya. Nah, jadi kan itu kan keret itu kan apa gunanya? Ya dengan demikian maka tidak capek kita ngambil air gitu loh. Kita baik ember itu. Zaman dulu ada banyak anak-anak kecil itu nimba. Waktu saya dulu waktu kecil, waktu nimba itu kadang-kadang saya takut saya masuk ke dalam karena beratnya timba gitu loh. Nah, kalau dengan ada itu alat itu enak kita kan, gitu. Sampai terus berkembang lagi. Zaman sekarang untuk air cukup tombol, keluar air. Cukup diputar keran dikit, set keluar air. Kalau zaman dulu kita hati-hati masuk sumur, mati. Iya kan? Itu kan Ya. benar-benar memecahkan masalah. Itu namanya riset aksi itu untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Itulah tujuannya nanti Bapak Ibu menulis skripsi ini. Itu namanya riset berdasarkan tujuan. Sampai sini aja dulu. Kalau ada bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Mau banyak Pak, bisa Karena Pak. Ya. nanti boleh dapat materinya Pak ya, soalnya jaringannya muncul tenggelam Pak. Oh boleh. Nanti dapat materinya pasti saya akan kasih dan ini nanti saya juga share link YouTube-nya. Nanti saya akan
berikan kepada kita. Ada yang bertanya tentang materi kita? Kalau sudah, Saya mau bertanya, Pak. silakan Ibu Hetty, silakan. Tadi Bapak bilang kan ada kita itu di sidang, Pak ya. Ya, bagaimana Ibu? Setelah kita buat skripsi Ya. akan ada di sidang gitu ya, Pak. Betul. Hasil skripsinya. Iya. Itu nanti di mana kita dilakukan, Pak? Itu Bapak Ibu dua tahap. Yang pertama yang reguler itu kan mereka ada di asrama. Ya. Yang reguler Iya. ada di asrama. Iya, Pak. Nah, yang tinggal di Jabodetabek, maka harus datang onsite. Ingat ya Bapak Ibu, yang di Jabodetabek, ya, yang di Jabodetabek hadir ke kampus onsite. Kalau di luar dari Jabodetabek, maka bersifat online, sidang online Zoom. Begitu Ibu. Oh iya. Ya. Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak izin bertanya Pak. Silakan. Bapak kan malam ini kita dapat judul yang kemarin kita sudah pilih. Lalu bisa langsung mulai dikerjakan atau bagaimana Pak? Sangat boleh Ibu. Langkah yang pertama dulu, Bapak Ibu harus segera japri dosen pembimbingnya. Maka perkenalkan diri, kasih tahu judul yang disetujui, ya mohon arahan. Arahan yang pertama, arahan untuk judul dulu. Arahan untuk judul dan tempat penelitiannya, lokasi penelitiannya. Itu baru nanti apa pengarahan dari dosen pembimbing, apa yang harus dikerjakan. Nah, laksanakan. Biasanya itu ya yang dikerjakan itu adalah ya observasi awal. Apa itu nanti saya akan jelaskan. Tapi japri dulu nanti dosen pembimbing dari Bapak Ibu. Malam ini sudah sih, tadi sudah rampung untuk pembagian. Sebagian dari Bapak Ibu ini adalah mahasiswa bimbingan saya, sebagian ya. Sebagiannya lagi bukan. Tapi saya bersedia untuk Bapak Ibu diskusi. Kalau ada yang perlu mau ditanyakan nanti dalam proses penulisan, japri saya akan balas. Pasti saya balas, saya akan bantu. Gitu. Maaf Bu, sebelumnya judul yang sudah di-ACC-kan sudah dibagikan ya Bu? Iya, sebentar lagi akan dibagikan. Baik Pak. Ya. Pak Nathan, boleh tanya Pak Nathan? Silakan Pak Martin. Yang pertama kita kan judul sudah kita ini ya Pak ya. Ya. Kan untuk diskusi. Kita mulai mengerjakan untuk metode penulisannya itu kapan dan biasanya dalam berapa minggu kita berapa kali konsultasi yang pertama. Yang kedua, metode risetnya ini apakah kita tidak bisa satukan sama ratakan gitu ya Pak? Contohnya nih Pak ya, kita pilih metodenya itu adalah riset pengembangan atau risetnya itu deskripsi gitu Pak. Ya. Mungkin kita satukan satu aja atau kita ikuti milih salah satu yang dari sini Pak. Oke. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk teologi disarankan penelitian kualitatif. Disarankan penelitiannya kualitatif untuk yang teologi. Untuk PAK disarankan penelitiannya kuantitatif. Gitu ya. Dan kemudian ya sub risetnya lagi nanti secara ini bisa konsultasi dengan dosen pembimbing. Karena kualitatif itu banyak
gitu. Contoh kualitatif history gitu ya, sejarah. Misalnya sejarah masuknya Injil ke tanah Batak. Nah, itu kualitatif historical gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang akan konsultasi dengan dosen pembimbing. Gitu. Jadi Pak, satu aja model jenis jenis penelitiannya ya harus satu, nggak boleh dua. Gitu Pak. Silakan yang lain. Ya. Nanya Pak. Silakan Pak Meko ya. Pak, ini saya kan belum dikonfirmasi Pak judul skripsinya Pak. Iya Pak. Ini habis ini nanti ini jam 8 langsung dikirim oleh staf karena tadi sudah pembagian. Oh ya udah Pak. Ya. Tadi Bapak bilang teologi itu lebih cenderung Pak kualitatif atau kuantitatif Pak? Kalau teologi. Kualitatif Pak. Oh, tapi ya udah baik, saya tunggu ini Pak, tunggu judulnya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Oke Pak, terakhir Pak, mau nanya Pak, kita ada ini nggak Pak contoh skripsi atau apa tuh, atau mungkin pedoman skripsi yang ada di STT HAMI Pak? Ada Pak. Ya. Ada ya. Kalau itu aksesnya bagaimana Pak? Aksesnya kalau misalnya yang skripsinya Pak? Kita ada PDF, cuman karena itu skripsi kita nggak bisa kasih ke mahasiswa. Kita nggak bisa kasih karena itu kan karya ilmiah orang. Ya. Nah, kalau mau ke perpustakaan sangat diperbolehkan. Ya, di perpustakaan banyak skripsi kita karena sudah 7 angkatan ya, 7 angkatan boleh datang. Nah, kalau format nanti bisa kasih. Format namanya, bukan skripsinya tapi format atau sistematika penulisannya itu pasti akan dikasih. Template. Baik Pak. Template gitu. Ya. Pak, terakhir Pak, itu kalau ke perpustakaannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak ya bukannya Pak ya? Kita sampai malam jam 8 buka. Jam 8 malam. Oh, oke, 8 pagi malam Pak ya. Oke, masih Pak. Iya, ya, baik Bapak Ibu, saya batasi karena semester 1 sedang saya di ruang Zoom. Bapak Ibu ada nanti yang tanya, mohon japri saya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Minta tolong berdoa Saudara Yiri, silakan. Ya, Saudara Yiri untuk berdoa penutup silakan.